Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32, Cinta Tidak Bisa Dipaksakan. Melihat ada mobil yang menghampiri Salma, pria itu bergegas ke mobil yang disewanya dan meminta sang sopir mengikuti mobil yang ditumpangi wanita itu. Hati yang risau ketika datang ke restoran, ternyata inilah jawabannya. Dia mendapatkan kejutan yang tak terduga. Melihat istrinya yang telah dianggap telah tiada. Sabar, Kavin. Sang sopir mulai mengikuti mobil yang ditunjuk Kavin dari parkiran restoran. Tak terasa sekitar 30 menit perjalanan. Mobil yang membawa Salma sampai di mansion yang baru saja ditinggalkan oleh Kavin. Mobil tersebut masuk ke gerbang mansion Brymanto, dan terbitlah senyum tipis di bibir Kavin. Mungkinkah Opa Brymanto yang telah menyembunyikan istriku selama ini? Aku akan datang kembali menjemput istriku. Kembali ke rumah sakit. Perintah Kavin pada sang sopir. Pria itu sudah memastikan di mana tempat tinggal Salma. Mansion Brymanto. Malam hari, seluruh keluarga tampak hadir di ruang makan, termasuk keluarga Paman Didit. Berkumpul untuk makan malam seperti biasanya. Salma yang baru saja tiba di mansion langsung membersihkan dirinya, kemudian menengok baby Ryan di kamarnya dan membawanya ke bawah untuk bergabung makan malam. Para maid turut sibuk menyiapkan dan menghidangkan makan malam untuk seluruh anggota keluarga. Opa, sapa Salma. Opa Brymanto yang sudah duduk, melirik sebentar ke cucunya. Duduklah Salma, kita nikmati makan malam dulu. Pinta Opa Brymanto. Ya, Opa. Ucap patuh Salma, langsung duduk sembari memangku baby Ryan. Paman Didit, Bibi Tia, Retno berserta kedua adiknya menikmati makan malam dengan tenang. Sedangkan Keanu tidak ikut makan malam karena masih berada di kantor. Selama Salma makan, baby Ryan menikmati biskuit yang ada di tangannya. Sesekali menyembur makanannya, membuat suasana ruang makan terasa hangat. Menu makanan utama telah habis disantap, sekarang tersaji makanan penutup. Opa dari tempat duduknya menatap Salma dan baby Ryan. Salma, mungkin kamu sudah tahu jika Rosa dan Kavin tadi datang mendadak ke mansion. Ucap Opa Brymanto. Iya Opa, aku dikasih tahu oleh Kak Keanu waktu di kantor. Jawab Salma. Apa yang terjadi, Opa? Tanya Salma, penuh rasa penasaran. Opa menceritakan maksud kedatangan Kavin bersama mamanya juga segala pengakuan kesalahan Kavin terhadap Salma. Serta permohonan maaf dari Kavin, dan memberitahukan jika Salma telah tiada di Bali. Tapi Kavin dan mamanya tidak sengaja sudah bertemu dengan baby Ryan. Ungkap Opa Brymanto. Lalu, jantung Salma mulai berdebar-debar. Mereka penasaran dengan orang tua Ryan, dan Opa perkenalkan Retno sebagai Mommy Ryan. Sepertinya mereka berdua tidak percaya, kata Opa Brymanto. Iya Salma, Ibu Rosa malah menyindir kalau aku ada main dengan dedinya Ryan. Sambung Retno. Salma menatap wajah baby Ryan. Pastilah mereka tidak akan percaya dengan Retno, wong tidak ada kemiripannya. Dan sepertinya anakmu tahu jika dedinya datang. Entah kenapa saat ada Kavin, baby Ryan tidak mau sama pengasuhnya. Justru maunya digendong Kavin. Kata Opa jujur. Salma hanya tersenyum kecut. Di sela melihat senyum kecut cucunya, Opa Brymanto teringat akan kata Mama Rosa sebelum pulang. Umurku sudah tak muda lagi,
dan tak mungkin aku mengulangi kesalahanku di masa lalu. Cukup putri bungsuku yang merasakan sikap egoisku, jangan diulang kembali ke cucuku Salma. Aku harus menebus kesalahan di masa laluku. Salma, mungkin ini sudah suratan takdir kamu bertemu dengan pria yang menjadi suami sahmu. Opa tidak tahu permasalahan yang lebih dalam dengan kamu dan Kevin. Tapi alangkah baiknya kamu menghadapinya dengan baik. Mau apapun keputusan yang kamu ambil, Opa tidak akan ikut campur, nak. Cukup Opa melakukan kesalahan di saat ibumu masih muda, Opa sangat menyesal. Tutur Opa Braimanto dengan mata yang berkaca-kaca. Paman Didit dan Bibi Tia menjadi pendengar saja, di saat Opa Braimanto berkata. Salma menatap wajah Baby Ryan, lalu mengecup kedua pipinya dengan gemas. Kita tidak bisa selamanya menyembunyikan Baby Ryan dari Kevin. Suatu hari nanti jika Ryan sudah besar pasti akan menanyakan siapa dedinya. Lanjut kata Opa Braimanto. Hati Salma semakin gelisah tak menentu. Di satu sisi dia sangat membenci Kevin. Tapi di satu sisi ada Baby Ryan di antara mereka berdua, buah hati yang hadir tanpa disengaja. Betul kata Opa, suatu saat anaknya akan bertanya siapa dedinya, dan tak mungkin dia sembunyikan terus. Jika kamu ingin berpisah dengan Kevin maka inilah saatnya, mumpung Kevin ada di Belanda. Ujar Opa kembali. Salma langsung menatap Opa Braimanto. Opa, sebenarnya aku belum siap menemui Tuan Kevin dan Mama Rosa. Tapi aku memang ingin bercerai resmi dengannya. Bisakah Opa membantuku? Tanya Salma, lalu beralih menatap Paman Didit. Paman Didit, aku juga minta tolong dengan Paman. Semua berawal dari paksaan Paman Didit. Jadi aku minta Paman Didit membantuku menghadapi Tuan Kevin, bantu aku bercerai dengan Kevin. Pinta Salma. Paman Didit dan Opa Braimanto saling bersitatap dan menganggukkan kepalanya. Lalu bagaimana dengan Baby Ryan? Apakah kamu akan memberitahukan ke Kevin jika Ryan anaknya? Tanya Opa Braimanto. Aku tidak ingin menemui Tuan Kevin, Opa. Opa saja yang memberitahukan jika Baby Ryan anak Tuan Kevin. Hanya memberitahukan bukan untuk memilikinya, karena Baby Ryan hanya milikku seorang. Salma terlihat bersikeras untuk berpisah dengan Kevin, atas dasar kesalahan Kevin di masa lalu. Dan tidak ada niatan untuk melanjutkan rumah tangga dengan Kevin. Sepertinya kesalahan Kevin di masa lalu begitu membekas di hati wanita itu. Ketimbang mengingat Kevin yang telah menolong dirinya saat dilecehkan oleh Dimas. Luka yang tergoreskan di hatinya masih membekas, walau waktu terus berjalan. Hai nak, akhirnya kamu hari ini tak disangka sudah bertemu dengan dedimu. Maafkan Momi jika tidak bisa memberikan keluarga yang utuh. Gumam Salma sendiri. Sembari mengelus pipi Baby Ryan yang sudah tertidur pulas di pangkuannya setelah habis minum ASI dari sumbernya. Intel Hotel Amsterdam Center. Urusan tes DNA telah selesai di rumah sakit, dengan membayar biaya yang cukup besar hasil tes DNA akan keluar besok pagi. Setelah membersihkan diri pria itu kini berdiri di sisi jendela kamar hotelnya. Menatap ke arah luar, dengan tatapan yang menyedihkan. Kevin, selama Salma ada di mansion kita, Mama tahu jika Salma adalah istri kedua kamu. Awalnya Mama hanya bermaksud memanfaatkan Salma apakah bisa menyembuhkan impoten kamu. Biar kamu bisa segera memiliki anak dengan Yasmin. Tapi rupanya niat buruk Mama terbalik, Mama sudah bersalah yang ingin memanfaatkannya. Seiring waktu Mama melihat kebaikan dan ketulusannya, Salma wanita yang baik, dan rupanya dia keponakan Mama. Andaikan Salma memang masih hidup,
Mama ingin dia bahagia dengan pria yang dia cintai, begitu juga sebaliknya. Cinta tidak bisa dipaksakan, Kevin. Mungkin kamu mencintai Salma, tapi jika Salma tidak mencintaimu, maka cari jalan yang terbaik. Kamu sudah banyak menaruh luka di hati Salma, buat seorang wanita itu sangat menyakitkan. Jika memang wanita itu Salma yang kamu lihat, Mama bahagia dan lega ternyata Salma masih hidup, Kevin. Dan ingat, kamu jangan egois. Hubungan kamu dari awal karena terpaksa, bukan karena saling mencintai. Dan jangan dipaksa kembali hubungan kalian berdua. Salma berhak untuk bahagia. Hati Kevin kembali luluh lantak dengan semua wejangan Mama Rosa selama di rumah sakit. Yang tadinya semangat untuk memastikan apa yang dilihatnya, akhirnya redup bagaikan sinar lampu yang mati perlahan-lahan. Kenangan dirinya ketika bersikap kejam dengan Salma kembali hadir di permukaan ingatnya. Keraguan itu hadir di benak pria itu. Mungkinkah kita tidak berjodoh lagi, Salma? Pria itu merebahkan dirinya di atas ranjang dan mencoba memejamkan kedua netranya, namun rupanya tak bisa. Wajah Salma masih terbayang di pelupuk matanya begitu jelas. Begitu juga dengan wajah baby Ryan. Semakin pilu hati pria itu, perasaan sakit akibat kehilangan Salma kembali menyelusup ke jiwanya. Akhirnya membuat pria itu uring-uringan. Esok hari, Kevin memaksakan diri untuk bangun di pagi hari pas jam 6 pagi. Padahal pria itu baru bisa tidur jam 4 pagi. Karena tidak bisa tidur seperti biasanya. Pria itu sudah tak sabar untuk segera ke rumah sakit untuk mengetahui hasil tes DNA baby Ryan. Apapun hasilnya, dia sudah menyiapkan hatinya jika tidak sesuai dengan harapannya. Jika baby Ryan bukan anakku, aku sudah pasrah, gumam Kevin sendiri dengan menatap wajahnya di cermin. Setelah rapi mengenakan pakaiannya yang terlihat santai, hanya celana jeans dan kemeja lengan panjang. Tapi tetap dibalut mantel tebal, tetap terlihat tampan. Kelihatan di luar cuacanya cerah, namun suhunya dingin. Pria itu menghampiri kamar Mama Rosa yang ada di sebelah kamarnya, dan mengajaknya untuk sarapan pagi terlebih dahulu sebelum mereka menuju rumah sakit. Rupanya nafsu makan Kevin masih belum muncul juga karena masih memikirkan hasil tes DNA. Akan tetapi Mama Rosa mengingatkan dan memaksa anaknya untuk makan walau sedikit. Mama Rosa tak ingin Kevin jatuh sakit lagi, seperti beberapa bulan lalu. Sekitar 30 menit menyelesaikan sarapan pagi, yang terasa hambar menurut Kevin. Mereka berdua bergegas menuju rumah sakit. Rumah sakit. Selama perjalanan menuju rumah sakit, Kevin terlihat tidak tenang. Dalam duduknya berulang kali pria itu mengetuk jarinya di atas pahanya, untuk menghilang rasa gugup dan gelisahnya. Dan berulang kali pria itu mengatur napasnya, agar detak jantungnya tidak berlarian. Tenanglah nak, jangan terlalu gelisah. Apapun hasilnya, kita harus menerima kenyataannya. Ujar Mama Rosa berusaha menenangkan hati yang sedang gelisah. Ya, Mam. Sesampainya di rumah sakit, Kevin dan Mama Rosa masih harus menunggu dokter yang akan memberikan hasil tes DNA. Cukup lama menunggunya. Tuan Kevin, sapa perawat. Ya, Kevin langsung beranjak dari duduknya. Silahkan masuk ke ruang dokter, pinta sang perawat sambil menunjukkan pintu ruangan dokter. Kevin dan Mama Rosa langsung masuk ke dalam ruangan yang ditunjuk sang perawat. Lalu disambut oleh seorang pria paruh baya yang mengenakan jas putih. Ini hasil tes DNA yang Tuan Kevin minta.
ucap sang dokter. Kevin langsung meraih amplop yang disodorkan oleh sang dokter. Terlihat tak sabar pria itu membukanya kemudian membacanya dari awal tulisan dengan seksama hingga akhir tulisan. Dek, probabilitas Kevin Ardana Adiputra sebagai ayah biologis dari anak Ryan Abizar Adiputra adalah 99%. Oleh karena itu sudah dipastikan jika Kevin Ardana Adiputra mutlak ayah biologis dari anak Ryan Abizar Adiputra. Kedua tangan pria itu yang masih memegang berkas tersebut bergetar hebat. Buliran air mata mulai terjatuh dari ujung ekor mata Kevin. Hatinya sudah tak kuasa menahan rasa bahagianya. Tak lama suara tangisannya terdengar dari pria itu, bukan tangisan kesedihan namun tangis kebahagiaan. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Ryan anakku, putraku yang tampan. Ucap syukur yang dipanjatkan Kevin dengan suara bergetar. Mam, aku punya anak Mam. Ucap Kevin bergetar, pria itu langsung memeluk Mama Rosa. Meluapkan kebahagiaannya dengan tangisan. Mama Rosa pun turut menangis. Akhirnya wanita tua itu memiliki cucu kandung, cucu dari anak satu-satunya. Inilah yang disebut feeling seorang ibu. Dugaan awal yang terbukti benar dengan membuktikan sebuah kebenaran tanpa harus direkayasa. Kebahagiaan yang hakiki buat pria yang sudah akan menginjak usia 41 tahun, memiliki anak dari wanita yang sangat dicintai. Ucapan yang pernah dilontarkan di malam penyatuannya ternyata terkabulkan. Dan dia yakini jika Salma masih hidup. Dokter ikut terharu melihat interaksi ibu dan anaknya. Terima kasih ya Allah atas berita dan kejutan yang terindah untuk anakku dan aku sendiri. Batin Mama Rosa. Mama Rosa mengurai pelukannya dan menatap wajah putranya dengan rasa bahagia. Sekarang waktunya kita ke mansion Opa, kata Mama Rosa. Kevin langsung mengiyakan, dan mereka berpamitan dengan sang dokter. Mansion Opa Braimanto. Seperti biasa setiap pagi, para penghuni mansion terlihat sibuk masing-masing. Ada yang mau berangkat kerja, ada yang mau berangkat ke sekolah. Namun hari ini Salma agak sedikit riwah dengan baby Ryan, yang sejak semalam tidurnya rewel. Hingga Salma bersama Bibi Tia terpaksa begadang, untuk menenangi baby Ryan secara bergantian. Badan Ryan tidak demam kan? Tanya Opa Braimanto, yang mengecek cicit di kamarnya. Badannya gak panas, Opa, hanya rewel aja, digendong salah, ditaruh salah. Keluh Salma. Nanti siang kalau masih rewel sebaiknya kita panggil dokter aja, Opa takut kenapa-napa. Pinta Opa Braimanto. Pikirku juga begitu Opa. Jawab Salma, sambil menimang baby Ryan. Masih di kamar baby Ryan, kepala pelayan menghampiri Opa Braimanto. Tuan besar, di bawah ada tamu, Nyonya Rosa dan Tuan Kevin, kata sang kepala pelayan. Jantung Salma mulai berdebar-debar mendengar siapa yang datang. Sesaat Opa Braimanto melirik Salma dengan ujung ekor matanya. Seperti biasa sajikan minuman berserta kue, dan bilang ke Didit tentang tamu yang datang. Suruh mereka menunggu, saya akan segera turun. Titah Opa Braimanto. Baik Tuan, jawab patuh kepala pelayan, sebelum keluar dari kamar baby Rayhan. Sekarang Opa Braimanto memutar balik badannya dan menatap sendu cucunya. Kamu sudah pasti dengan keputusan ingin berpisah dengan Kevin? Salma mengangguk kepalanya dengan yakin. Lagi pula surat perceraiannya dari jauh hari sudah diurus oleh pengacara Opa Braimanto. Tinggal dibubuhi tanda tangan Kevin, kemudian diajukan ke pengadilan negara. Opa hanya mengingatkan sekali lagi, jangan mengambil keputusan di saat emosi.
Jangan mengambil keputusan di saat hatimu membenci. Ambillah keputusan dalam keadaan hatimu tenang dan pikiran jernih. Karena setiap pilihan, pasti ada yang akan menjadi korbannya. Imbuh Opa Braimanto, tatapannya beralih ke Baby Ryan. Semuanya sudah aku pikirkan secara matang. Aku tahu keputusan ini, anakku yang akan menjadi korban. Tapi aku akan tetap memberikan keleluasaan buat Tuan Kevin untuk menjenguk Ryan. Jawab Salma dengan suara mantapnya, tidak ada keraguan. Opa Braimanto mendesah kecewa, lalu keluar dari kamar Baby Ryan untuk menemui Kevin dan Mama Rosa. Salma hanya menatap nanar ketika Opa Braimanto meninggalkannya begitu saja tanpa berkata lagi. Ruang tamu. Opa Braimanto dan Paman Didit jalan beriringan menuju ruang tamu untuk menyambut kedatangan Kevin dan Mama Rosa. Kevin yang dari kejauhan melihat kedua pria itu langsung beranjak dari duduknya dan mengucapkan salam. Seketika Kevin langsung memindai pria parubaya yang berada di samping Opa Braimanto. Wah, kalian berdua masih pagi sudah ada di sini? Celetuk Opa Braimanto, tak menyangka mereka akan datang di pagi hari. Mama Rosa menyeringai tipis. Apa salahnya datang di pagi hari, Ombre? Apalagi cuacanya lagi terang, tidak mendung seperti kemarin. Lagi pula kami sengaja datang pagi karena ingin memastikan sesuatu. Mungkin Om bisa membaca ini. Pinta Mama Rosa menyodorkan amplop dari rumah sakit. Kevin masih mengingat-ingat pria yang duduk di samping Opa Braimanto. Kevin, sepertinya kamu ingin tahu siapa yang ada di samping Opa? Tanya Opa Braimanto sambil membuka amplop. Hasil tes DNA. Opa hanya menyunggingkan sudut bibirnya ketika membacanya. Lalu kembali memasukkan berkas tersebut ke dalam amplop, tidak ada raut wajah terkejut. Pria tua itu sudah menyangka jika Rosa dan putranya pasti akan segera menyelidikinya, namun tak menyangka secepat ini. Ya, aku ingin tahu, siapa yang ada di samping Opa? Tanya Kevin, yang masih belum mengingat. Didit, dia adik ayahnya Salma, wali nikah Salma, ketika kamu menikahinya. Jawab Opa Braimanto. Kevin masih menatap Paman Didit dan baru teringat. Rupanya Paman ada di sini. Beberapa tahun yang lalu aku ke desa tapi tak ada orang. Ternyata Paman ada di sini. Tukas Kevin. Paman Didit masih diam. Baiklah, Rosa, Kevin, sepertinya percuma jika Opa berbohong lagi. Opa Braimanto menaruh amplop tersebut ke atas meja. Cucuku Salma masih hidup. Anak buahku menyelamatkan Salma yang hampir saja mati tenggelam, terseret ombak. Opa meminta mereka dan Keanu segera membawa Salma ke Belanda. Namun setelah kejadian itu Salma kena gangguan mental. Dan Opa memutuskan keluarga Didit untuk segera menyusul ke Belanda, karena merekalah keluarga yang dekat dengan Salma. Kevin dan Mama Rosa bergeming. Perjuangan kami memulihkan kesehatan mental Salma yang utama. Dan Opa membiarkan berita yang berhembus di Bali jika Salma telah meninggal. Saat itu biarlah kalian berdua menganggap Salma telah tiada, itu lebih baik. Karena pikir Opa, antara Kevin dan Salma tidak akan pernah bertemu. Opa Braimanto masih melanjutkan ceritanya. Sekedar kamu tahu Kevin, mental Salma begitu terguncang setelah kejadian yang menimpanya. Kami di sini berupaya agar Salma tidak mengakhiri hidupnya. Namun ternyata Allah menghadirkan seseorang di rahimnya, ya dia anakmu Ryan Abizar Adiputra, putra kandungmu. Penyemangat hidup Salma, ucap Opa Braimanto. Suasana di ruang tamu tiba-tiba hening sejenak. Kedua netra Kevin mulai berkaca-kaca.
Kemudian pria itu sejenak menundukkan kepalanya. Di benak hati Mama Rosa, wanita tua itu juga tidak menyalahkan keputusan yang telah diambil oleh omnya sendiri. Walau bagaimanapun seorang kakek pasti ingin melindungi cucunya. Sementara di kamar baby Ryan, suara tangisan baby Ryan sangat memekak telinga siapa yang mendengar. Wajah baby Ryan sudah memerah akibat menangis kejer. Salma masih berusaha menenangi putranya, menyusui, menimangnya, namun tetap semakin menangis. Non Salma, di bawah ada tuan muda yang kemarin datang. Waktu baby Ryan menangis seperti ini, digendong tuan muda langsung terdiam, boleh saya bawa ke bawah? Kasihan mukanya sudah memerah begini. Pinta Emi dengan sopan dan lembut, takut nona mudanya tersinggung. Mungkinkah ini yang namanya ikatan batin antara ayah dan anak? Pikiran Salma yang kalut dari semalam, serta badan yang letih karena belum tidur semalam. Rasanya kepalanya ingin pecah, tapi wanita berusaha untuk mengatasinya. Salma, sebaiknya coba saran Emi, kasihan Ryan dari semalam rewel, anakmu lama-lama akan sakit. Coba untuk sekali ini buang egomu sejenak. Tutur bibi Tia yang ada di kamar baby Ryan. Nak, mungkinkah kamu tahu dedimu datang? Dengan rasa terpaksanya baby Ryan diberikan ke Emi. Bawalah ke bawah, tapi jika baby Ryan masih menangis, segera bawa ke sini. Pinta Salma dengan tutur lembutnya. Baik, Non Salma. Emi langsung membawa baby Ryan ke ruang tamu. Sedangkan di ruang tamu masih terasa hening, walau hati Kavin galau mendengar tangisan baby Ryan dari lantai 2. Ingin rasanya naik ke lantai 2, menghampiri putra, namun agak segan. Suara tangisan baby Ryan semakin terasa dekat. Kavin langsung mengangkat kepalanya. Kedua netranya berbinar-binar melihat Emi mengendong baby Ryan. Anakku. Pria itu beranjak dari duduknya, dan segera menghampiri Emi lalu mengambil baby Ryan. Ryan, ini Daddy, ucap lirih Kavin. Pria itu langsung mendekap putranya, lalu mencium pipi baby Ryan yang masih menangis. Pria itu pun turut menangis. Hati bahagia itu membuncah, sangat-sangat bahagia. Dan tanpa disadari Opa Braimanto, Paman Didit dan Mama Rosa larut dengan kebahagiaan Kavin. Tak terasa ikutan meneteskan air mata. Lama-kelamaan tangisan kejer Ryan semakin pelan, tinggal terseduh-seduh di gendongan Kavin. Serta kedua bola mata baby Ryan menatap sendu wajah dedinya yang masih menatap hangat dirinya. Si baby tampan itu seakan tahu siapa yang mengendongnya. Sudah menangisnya nak, ini Dedi sayang, maafkan Dedi. Ucap Kavin, kemudian mengecup kembali kening putra tampannya, lalu melap air mata putranya yang penuh kelembutan. Dari balik pintu, Salma ikut meneteskan air mata, melihat baby Ryan yang berhenti menangis di gendongan Kavin. Maafkan Mommy, nak. Pertemuan kedua kali antara ayah dan anak yang penuh emosional. Jika kemarin pria itu melihat baby Ryan tanpa tahu siapa baby Ryan, sekarang dia tahu jika Ryan putranya sendiri dari Salma. Tidak bisa dielakkan jika sejak awal menikah dengan Yasmin, pria itu menginginkan anak. Namun takdir berkehendak lain, pria itu tidak memiliki anak dari Yasmin. Dan sekarang pria itu masih mengendong dan mendekap putranya dengan segenap hatinya. Penuh rasa kasih sayang dan cinta kepada putranya. Terima kasih Salma istriku, telah mengandung dan melahirkan buah hati kita yang begitu tampan. Ingin sekali kata itu diucapkan oleh pria itu, namun apa daya hanya bisa berkata di hati saja.
bersambung.